الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم. Terima kasih banyak Ustadz Nuruddin. Kita mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran Surah An-Nisa ayat 86. Tema kita masih tentang belajar menghargai orang lain. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari atau juga kajian tafsir dari salah seorang pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng yaitu Kiai Haji Nur Hanan. Nah sekarang saatnya kita simak tausiah dari Dr. Abdurrahman Akase. Waktu dan tempat kami persilakan, silakan Pak Dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Amin. Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan kakinya injak ke Mekah dan Madinah. Amin. Allah lunaskan utangnya. Amin. Banyak semua utangnya di sini. Aminnya paling kencang. Yang tidak jawab salam saya doakan. Ya. Gimana, Pak? Saya pas utangnya banyak, saya aminnya paling kencang tadi Ustaz. Ya, yang tidak jawab salam saya doakan baik-baik. Makanya saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa Cahaya Hati yang ada di rumah maupun di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Ibu, sehat? Bapak-bapak sehat? Ustaz David sehat? Ya, mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun tema kita pada hari ini tadi sudah dibacakan oleh qari kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab mengatakan bahwa wa idza huyyitum itu adalah berasal dari kata-kata haya, menghargai, atau hidup, atau tahu diri. Artinya apa? Artinya kita harus tahu diri bagaimana ketika ada orang
yang memberikan suatu penghargaan, kita tahu dirilah. Kalau bahasa Inggrisnya is'al, ya, isngaleta. Kalau bahasa di kampung saya. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila ada orang memberikan penghargaan, apabila ada orang memberikan penghormatan, maka balaslah penghormatan itu lebih daripada itu, atau minimal setimpal. Contoh, ibu saya kasih contoh ya. Kalau ada tetangga yang kasih kita tahu tempe lauknya, kita balas dengan telur. Ada yang ngisi kita telur, balasannya apa? Di atasnya lagi ikan. Ada yang ngasih kita ikan, di atasnya lagi apa? Ayam. Ada yang ngasih kita ayam, di atasnya lagi apa? Daging. Auruduha, atau semisal kita balas, kita dikasih telur, ya balaslah dengan telur. Kalau kebiasaan saya dalam keluarga, biasanya Mas David, kalau ada yang memberikan makanan, tidak boleh piringnya itu kosong. Anggaplah dia bawa kue, jadi apapun yang ada di rumah, atau kalau misalkan tidak ada kue atau makanan di rumah, minimal disuruh simpang dulu piringnya, nanti ada makanan baru kita isi dengan makanan atau lauk, baru kita antar ke tetangga kembali. Itu cara menghargai sesama manusia. Kita balas lebih baik atau minimal, jangan pulang kosong. Itu namanya tidak menghargai. Oleh karena itu dalam Islam mengajarkan, minimal yang diajarkan itu adalah bagaimana kita menjawab salam lebih. Contoh, ketika ada orang mengucapkan assalamualaikum, kita jawab Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullah, minimal. Contoh, assalamualaikum warahmatullah, jawab. Ditambah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah coba. Itu tidak boleh ditambah lagi. Mentok sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya ketika ada orang yang memberikan salam, kita lebihkan. Ya, jangan kurang. Orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawabnya apa? Waalaikumsalam. Apalagi ibu-ibu sudah capek kayaknya ya. Jawabnya waalaikumsalam. Itu tidak setimpal. Makanya dalam Islam Allah menyuruh kita membalas kebaikan orang, penghormatan orang lebih baik. Ya. Karena dalam Islam ada dua cara membalas makna penghormatan orang. Yang pertama ada namanya pasif, yang kedua ada namanya aktif. Kalau aktif, kita menghargai orang. Pertama, kalau ada orang di dekat kita, ya, ada orang di dekat kita, kita tanya, dari mana bang? Kampungnya di mana bang? Kerja sekarang apa bang? Berapa anak? Itu namanya aktif. Tetapi bisa juga kita menghargai orang tanpa aktif, kita pasif. Ada orang duduk di dekat kita, kita diamin aja, diam aja. Itu bagus gak? Bagus. Yang penting kita tidak mengganggu. Makanya dalam Islam diajarkan, kalau kau tidak bisa memberikan hadiah orang, minimal jangan mengambil hak orang. Kalau kita tidak bisa memuji orang, jangan mencelah. Karena ada juga orang begitu, tidak bisa memuji, mencelah. Ada ibu-ibu lewat, tetangganya lewat, tidak ngomong, gini aja bu, apalagi ibu-ibu ini yang ketawa nih, tidak ngomong. Kenapa? Kenapa? Bajunya kredit. Mang urusan lo, bukan lo juga yang bayar. Kenapa? Lipstiknya palsu. Kok tahu? Melengket di giginya. Mau semua diurus. Ya. Intinya dalam Islam, kalau kita tidak bisa memuji, ya minimal jangan mencela. Kalau kita tidak bisa memberikan hadiah kepada orang, jangan ambil haknya. Itulah dalam Islam indahnya. Makanya tadi dalam tema dikatakan bahwa bagaimana bersikap baik kepada tetangga. Tadi sudah disampaikan sedikit oleh guru kita. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Apalagi kata Nabi, "Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min." Demi Allah tidak beriman. Kata sahabat, "Siapa itu Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Alladzi la ya'manu jarahu bawa'iqa." Orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan dari tetangganya.
orang-orang yang tidak mendapatkan ketenangan dari kejahatan tetangganya. Karena memang ada tetangga yang jahat, Pak, suka usil. Ya apalagi kalau di kampung-kampung itu, apalagi perkampungan rame, kadang-kadang ada orang putar lagu dangdut keras, kencang banget. Pernah dengar nggak, Bu? Kencang banget. Kita punya tamu nggak bisa ngobrol, terpaksa kita teriak-teriak, kamu dari mana? Saya dari situ. Sama siapa? Terpaksa tamu kita teriak-teriak. Kenapa? Tetangga mengganggu. Padahal dia tidak tahu bagaimana cara bertetangga. Seandainya dia tahu bahwa mengganggu tetangga kita, dia tidak akan mengeras suara TV-nya, suara dangdutnya, suara speakernya, tidak akan mengeraskan. Kenapa? Karena dia tahu seandainya saya membunyikan besar-besar ini, mungkin pikirannya supaya tetangga saya juga mendengarkan dangdut dengan gratis. Tetapi tidak sadar bahwa tetangga kita ada orang tua perlu istirahat, tidak sadar bahwa ada tetangga kita yang sakit perlu istirahat. Inilah semua yang diganggu. Oleh karena itu hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Cahaya TV yang berada di rumah maupun di studio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikatakan didatangi oleh sahabat, wahai Rasulullah, ada si fulan, dia rajin ibadah, dia rajin zakat, dia rajin sholat, bahkan sholatnya qiyamul lail. Tetapi satu saja kekurangannya, dia suka menjelekkan atau menyakiti hati tetangganya. Bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, dia penghuni neraka. Kata Umar, kok bisa ya Rasulullah? Dia kan rajin ibadah. Dia hanya memperbaiki hubungannya kepada Allah, tetapi dia tidak mempunyai hubungan kepada sesama manusia. Oleh karena itu, hablum minallah wa hablum minan nas itu sangat penting, Bu. Jangan sampai kita selama ini rajin beribadah, ya. Jangan sampai selama ini rajin berdoa kepada Allah, tetapi kita lupa bahwa ada tetangga kita yang butuh, tetangga kita ada yang kelaparan, tetangga kita ada yang kedinginan, yang mestinya kita bantu, kita tidak pernah bantu. Oleh karena itu, ya, Al-Adawiyah pernah ingin menjual rumahnya. Rumahnya ini harganya 100.000 dirham. Ketika ada pembeli datang, apa kata Al-Adawiyah? Harganya ini 100.000 dirham. Dijuallah dan transaksilah, diambillah uangnya, tetapi Al-Adawiyah minta tambahan. Kenapa? Saya punya tetangga yang baik sekali. Sa'id Ibn al-As namanya. Sa'id Ibn al-As ini adalah baik sekali tetangga saya. Tetangga saya ini katanya ketika saya butuh bantuan dia langsung menolong saya. Ketika dia punya makanan dia langsung mengantarkan makanan. Sangat baik tetangga saya. Engkau mau memberi mahar berapa? Apa kata pembeli ini? Saya tidak mau. Saya belum tahu. Siapa tahu kau ngarang. Kata Al-Adawiyah, kau harus menambah maharnya. Gara-gara itu tidak mau pembeli, dia membatalkan jual belinya. Akhirnya apa? Kembalikan sertifikat rumah saya, ambil uangmu. Saya tidak jadi membeli. Kemudian Sa'id Ibn al-As mengetahui bahwa Al-Adawiyah tidak jadi menjual rumahnya karena ingin memberikan mahar kepada saya sebagai tetangganya. Akhirnya apa? Sa'id bin As memberikan uang 100.000 dirham. Apa katanya? Bu, kalau kau butuh uang ini 100.000 dirham, saya beli rumahmu, tidak usah kau pindah. Subhanallah. Ini tetangga, contoh tetangga yang sangat baik. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa apabila engkau masak makanan, masak masakan, apalagi kalau keluar baunya, Bu, ya, masak goreng ayam atau goreng tempe yang bau-bau lah, yang harum. Jangan sampai kita menyiksa tetangga tanpa memberi. Bahkan kata Nabi, ya, kalau kau masak sayur, perbanyak kuahnya. Masak daun kelor, Bu, tahu daun kelor? Walaupun satu biji, Bu, satu doang, satu. Daunnya satu doang, tapi airnya satu panci. Kayak apa rasanya, Bu? Kayak apa rasanya? Bawakan ke tetangga airnya. Apa ini kok air doang? Wah, itu. Itu namanya bagi-bagi, Bu. Saya lagi enak ini. Nah, itu istilah kata ya, istilah kata. Ya, ente kadang-kadang. Ya, yang jelas, ya, kata Nabi Muhammad SAW selalu berbagi kepada tetangga. Insya Allah kalau tetangga senang, kita juga enak. Kalau kita enak, tetangga juga senang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz Abdurrahman Akase. Silakan Ibu ada yang mau bertanya? Langsung pertanyaannya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Ustadz. Perkenalkan, saya Neneng Mulia. Ingin bertanya, bagaimana caranya kita menghargai orang yang tidak pernah menghargai kita? Begitu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu? Bagaimana caranya kita menghargai orang yang tidak pernah menghargai kita? Oh, menghargai orang yang nggak pernah menghargai kita gitu. Apa perlu kita balas, Ustaz? Makasih Bu, silakan. Berat ya? Berat. Kayaknya gregetan gitu jawabnya. Gimana Ustaz? Ya. Jadi bagaimana cara menghargai orang yang tidak pernah menghargai kita? Ini sebenarnya pernah terjadi pada Rasulullah SAW. Mungkin sering kita dengar ya, ketika Rasulullah ingin ke masjid ada kotoran depan tangga, ya. Setiap ingin ke masjid ada kotoran. Ya. Tetapi suatu saat Nabi lewat tidak ada kotoran lagi. Dia cari-cari kok tidak ada kotoran. Dia tanya-tanya kabar, ternyata tetangganya sakit. Orang Yahudi Bu, orang Yahudi. Datanglah Rasulullah SAW membawa kurma, ya. Bahwa tetangga orang Yahudi tadi ini dia bilang, wah Rasulullah datang. Mungkin dia mau balas dendam. Kenapa? Selama ini saya berbuat jahat kepadanya. Tapi ternyata Rasulullah datang membawa kurma, dia mendoakan mudah-mudahan cepat sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya dia memeluk Islam gara-gara akhlak Nabi. Jadi kaitannya apa dengan pertanyaan? Kalau ada orang yang tidak pernah menghargai kita, maka ya salah satunya bawakan kue. Ya, saya tanya ibu-ibu, kalau ada orang buang kotoran tiap hari depan rumah, kira-kira bawakan kue enggak kalau sakit? Bohong. Bawakan parang, ya kan? Bawakan parang. Tapi akhlak Rasulullah SAW sangat mulia. Makanya ibu, kalau ada orang yang tidak menghargai, pertama, belajar menghargai dia, rajin menyapa dia. Yang kedua, kasih dia kado, apalagi kalau ulang tahun, ya kan? Antarkan kado. Kalau kita tetangga Bu, rajin-rajin bawakan makanan, tapi jangan taruhi racun. Rajin bawakan makanan, kue. Insya Allah kalau dia melihat kita baik, sangat baik, kemudian dia mengatakan bahwa ini saya jahat kepada dia, tapi ternyata dia baik sekali sama saya, dia akan terketuk hatinya, dia akan kembali baik. Kalau ibu banyak uang, umrahkan. Yakin dan percaya pasti dia senang-senang, bahkan menangis. Aduh, ternyata saya sangat jahat, kamu sangat baik sama saya. Dia menangis pasti kalau dia umrahkan, ya. Mungkin itu saja Bu. Ya. Artinya membalas kejahatan itu dengan kebaikan, insya Allah dia akan berbalik baik. Tapi kalau kita sudah berbuat baik, dia masih jahat, bunuh aja. Jangan diikutin yang itu. Bercanda. Doakan minimal, doakan selalu, doakan. Bercanda ya. Tak mungkin dibunuh ya. Okay. Makasih banyak Ustaz. Terima kasih Ibu. Bu, untuk menghargai orang yang nggak menghargai kita, nggak bisa seperti ngebalikin telapak tangan, ya. Harus latihan, ya. Pertama kayak tadi, kalau dia jahat, kita bales nggak jahat sama dia. Memang berat. Iya kan? Coba lagi untuk ngilangin perasaan dongkolnya, kasih hadiah, tapi ikhlas, ya. Masih nggak dihargain lagi, kasih hadiah lagi. Masih nggak dihargain, kasih hadiah lagi. Insya Allah Bu, ibu yang makin mengkel nantinya. Enggak. Insya Allah hati ibu akan dilembutin sama Allah. Enggak, ini benar ibu. Karena Rasulullah salah satu triknya begitu ya. Orang yang jahat sama Rasulullah itu luruh hatinya. Kenapa? Karena kemuliaan akhlak Rasulullah kepada orang yang membencinya, orang yang memusuhinya. Makanya banyak orang yang masuk ke dalam Islam. Insya Allah. Ya Bu ya. Amin ya Rabb. Begitu ya Ustadz ya? Ya, betul. Baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ibu, makasih banyak Ustadz. Yang terakhir Ustadz ngomong jangan didengerin yang tadi ya. Yang saya ngomong juga jangan dengerin. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Setelah ini kita akan berdoa bersama dengan guru-guru kita yang hadir. Dan tentunya jangan kemana-mana ya. Kita akan doa bersama-sama. Hanya di sini. Di Cahaya Hati Indonesia.